lagi dengan saya Ade. Untuk kali ini di sini saya akan mereview mesin vertical dryer, di mana untuk kapasitasnya biasanya bisa diisi antara 300 kilo sampai kurang lebih 700 maupun 1 ton. Di mana nanti dari kapasitasnya pasti menyesuaikan dari produk Anda yang nantinya akan dikeringkan. Sebelum nanti saya melanjutkan video ini, jangan lupa di like dan subscribe YouTube channel kami, komen serta share supaya menambah wawasan pemirsa lainnya. Dan jangan lupa juga download aplikasi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store untuk mempermudah Anda mengetahui produk-produk pengering dari kami. Dan jangan lupa juga follow sosial media kami serta kunjungi marketplace kami untuk pemesanan secara online. Oke, jadi untuk mesin vertical dryer kami sendiri itu terdiri atas 2 jenis pemanasannya. Dan untuk kali ini di sini saya akan mereview mesin vertical dryer dengan sistem pemanasan menggunakan gas LPG. Selain menggunakan gas LPG ini, untuk vertical dryer kami juga ada yang pemanasan menggunakan kayu bakar atau biasanya disebut dengan pemanasan biomas dengan sistem indirect atau pemanasan tidak langsung. Dan pastinya bersih, aman, dan nyaman juga untuk hasil proses pengeringannya. Untuk mesin kami kali ini sudah menggunakan sistem kontrol yang full otomatis, mulai dari sistem operasionalnya, sistem pemanasannya, dan nantinya regulasi untuk outputnya kita sudah menggunakan sistem yang otomatis, di mana nanti material kita tinggal masukkan di bagian bak penampung utama ini. Setelah itu nanti material akan ditarik oleh skru naik ke atas. Setelah nanti naik di atas, otomatis meluber ke bak penampung utama, di mana di sini adalah ruang pemanasannya. Di mana di bagian yang hitam ini terlihat adalah sistem dari burner pemanasnya, di mana di situ sudah dibantu didorong dengan 2 jenis blower. Blower yang pertama mendorong supaya suplai panasnya bisa berjalan dengan maksimal di dalam ruangan vertical dryer ini. Dan untuk blower yang kedua di bagian atasnya adalah membantu sirkulasi untuk pembuangan dari uap airnya beserta kotoran-kotoran hasil sisa pengeringan dari jagung ataupun padi pada umumnya. Adapun mesin vertical dryer kami ini nantinya sudah dilengkapi juga dengan box panel, di mana box panelnya ini sudah dilengkapi dengan sistem kontrol otomatis pula. Mulai dari indikator, ada timernya yang nanti bisa diatur antara waktunya sampai 10 jam. Di situ juga nanti ada pengaturan suhunya, di mana suhunya bisa diatur antara 30 sampai 110 derajat. Setelah itu juga nanti dari mesin ini sudah menggunakan sistem kontrol full otomatis untuk sistem pemanasannya, di mana nanti regulasi untuk pemanasannya bisa berjalan secara otomatis. Jadi untuk pengaturan dari gasnya kita tidak harus mengatur-ngatur lagi. Cukup kita setting di awal, pengaturan suhu secara otomatis sistem pemanasan akan berjalan secara maksimal dan otomatis pula. Dari bagian ini kita nantinya akan melihat dari komponen-komponen untuk vertical dryer, dan mungkin dari komponen yang tidak terlihat adalah tangga yang ada di belakangnya, yang nanti tangga itu difungsikan saat kita nanti mengecek material atau mengecek proses pengeringan dari bagian atasnya. Jadi mesin ini sudah sangat komplit, kita bisa memantau dari bawah, kita juga bisa memantau dari atas. Adapun untuk regulasi dari sistem operasional mesin ini, yang paling bawah sendiri kita sudah terlihat juga untuk motor dinamonya. Jadi untuk motor dinamo ini berpengaruh dari daya yang digunakan untuk proses pengeringannya atau daya listriknya. Jadi daya listrik yang diperlukan adalah kurang lebih kisaran 1000 watt. Jadi kurang lebih dari daya 1000 watt itu yang difungsikan untuk mengoperasionalkan dari mesin vertical dryer ini. Untuk sistem penggerakannya, nanti dari skrunya itu digerakkan oleh motor dinamo yang nantinya langsung dibantu digerakkan dengan puli, di mana nanti skrunya akan berputar menarik material supaya sampai ke atas dan nanti diluberkan. Adapun untuk bahan baku dari mesin vertical dryer ini adalah bahan-bahan yang sudah sangat kuat. Jadi untuk kerangkanya kami sudah menggunakan besi baja, di mana nanti dari besi baja itu sudah kita buat cotton juga, jadi supaya lebih kuat dan kokoh nanti untuk kakinya atau kuda-kudanya juga. Selain itu juga untuk dari bagian drumnya ini kami sudah menggunakan part eser yang semua bagiannya itu sudah dilakukan proses pengecatan untuk menjaga keawetan dan efektivitas dari proses pengeringannya, supaya nanti mesin ini bisa berjalan dengan durasi operasional yang lebih lama. Adapun nanti dari sistem pemanasannya seperti yang saya sebutkan tadi, di mana di sini terlihat juga burner dan tumpukan blower juga, dan di sini sudah ada cerobongnya, di mana cerobong itu adalah sirkulasi dari pembuangan uap air beserta pembuangan dari kotorannya. Jadi saat nanti mesin ini akan kita lakukan operasionalnya, sistem pemanasannya untuk 2 blower ini akan berjalan secara bergantian. Jadi saat pemanasan berjalan, otomatis blowernya yang bagian bawah yang besar ini akan berputar, membantu pendorongan udara panas dari sistem burnernya. Jadi supaya input panas yang ada di dalam mesin vertical dryer ini bisa
bisa mencapai suhu panas yang maksimal pula. Setelah nanti suhunya sudah tercapai sesuai dengan kebutuhan kita, contohnya 80 derajat di dalamnya, otomatis sistem pemanasan akan berhenti. Dan nantinya kinerja dari blower yang kedua di bagian atasnya untuk membuang uap air dan sirkulasi dari pembersihan dari kotorannya akan baru berjalan. Dimana di situ akan berjalan secara bergantian mengikuti dari sistem operasional mesinnya sendiri. Oke, untuk mesin vertical dryer ini memang tidak memerlukan ukuran ruangan yang cukup besar. Jadi yang diperlukan adalah ruangannya cukup tinggi saja. Jadi untuk vertikal ini nanti ruangannya bisa disiapkan kurang lebih adalah 2,5 meter kali 2,5 meter sudah cukup. Dan nanti tinggi ruangannya kurang lebih 4 meter saja sudah cukup. Jadi tidak perlu ruangan yang sangat besar ataupun luas. Oke, untuk mesin vertical dryer kapasitas 1500 liter seperti ini. Ya dimana dari kapasitas mesin ini biasanya cukup menampung untuk proses pengeringan padi ataupun jagung kurang lebih ya antara kisaran 500-700 kilo atau mungkin maksimal sampai 1 ton. Yang nantinya pasti tergantung dari jenis material yang nantinya akan dikeringkan juga. Karena kenapa? Karena kadar air itu juga menentukan dari berat jenis material saat proses pengeringan. Adapun untuk vertikal kapasitas 1500 liter ini, jadi ruangan yang diperlukan itu tidak terlalu besar. Jadi cukup 2,5 meter atau 3 meter kali 3 meter dengan tinggi ruangan 4 atau maksimal 5 meter sudah cukup untuk menampung mesin vertical dryer ini. Karena nanti dari ruangannya itu memang cukup digunakan minimalis saja. Akan tapi memang diharuskan lebih tinggi karena mesinnya ini beroperasional secara vertikal. Dari jenis vertical dryer kami memang tersedia dari beberapa kapasitas. Ada yang kapasitas 500 liter, di mana daya tampungnya kurang lebih antara kisaran 200 sampai kurang lebih ya 300 maupun 500 kilo. Ada juga untuk vertikal yang kapasitas 1500 liter ini dengan daya tampung kurang lebih kisaran 500 kilo ataupun lebih darinya. Dan nanti ada juga vertikal kami yang kapasitas gede adalah kapasitas 5 sampai 6 ton. Jadi untuk pemesanannya ataupun ukuran dari ruangannya tinggal dikonsultasikan dengan tim marketing kami. Oke, untuk operasional dari mesin ini sendiri karena sistem pemanasan menggunakan gas LPG jadi harus disiapkan juga untuk tabung gas LPG-nya. Minimal yang digunakan adalah tabung gas LPG kapasitas 12 kg. Setelah itu pasti juga pasang selang dan regulator tinggal dikonekkan saja. Karena nanti selang dan regulator otomatis sudah dapat free dari tempat kami. Selanjutnya jangan lupa pasang juga untuk stekernya di arus listriknya untuk mendapatkan suplai dari arus listriknya. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan pemasangan selang regulator pada tabung gasnya dan mencolokkan arus listriknya juga, saat ini kita melakukan operasional pada box panelnya. Langkah yang pertama harus kita atur adalah timernya. Karena box panel ini tersedia dari indikator, timer, power, kita harus melakukan secara berurutan. Langkah pertama timer kita atur dulu, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya coba di angka 1 menunjukkan operasional akan berjalan selama 1 jam. Setelah itu termokontrol untuk pengaturan suhunya. Di sini suhu kita gunakan settingannya di angka 60 derajat. Setelah itu tinggal power kita nyalakan, otomatis operasional mesin akan langsung berjalan. Jadi di sini menunjukkan saat sistem pemanasan berjalan otomatis lampu indikator merah akan menyala dan nanti saat suhu sudah tercapai otomatis lampu indikator merah akan mati. Dan ini akan berjalan terus mengikuti dari durasi operasional dari mesinnya. Oke, setelah operasional berjalan sesuai dengan durasi waktu yang telah kita tentukan dan nantinya mesin ini akan mati secara otomatis dari timernya atau juga bisa kita matikan secara manual menggunakan tombol powernya. Oke, setelah nanti kita melakukan sistem operasionalnya dan dirasa materialnya telah kering, kita cukup mengeluarkan materialnya dari lubang output yang sudah disediakan ini. Jadi kita tinggal tarik aja knopnya di sini, otomatis nanti material akan turun dari bagian ini. Oke, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa di like dan subscribe YouTube channel kami, komen serta share supaya menambah wawasan pemirsa lainnya. Dan jangan lupa juga download aplikasi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store untuk mempermudah Anda mengetahui produk pengering dari kami. Dan jangan lupa juga follow sosial media kami serta kunjungi marketplace kami untuk pemesanan secara online. Ketemu lagi dengan saya Ade, sampai jumpa.